Shalom semuanya, anak-anak teacher, apa kabar? Semoga anak-anak teacher yang di rumah dalam keadaan sehat dan tetap sukacita. Bertemu lagi sama teacher Mita di pembelajaran tematik. Nah, anak-anak teacher semuanya, seperti biasa, sebelum kita memulai aktivitas kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa meminta pertolongan kepada Tuhan. Bapa di dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan, atas berkat Tuhan, atas pertolongan Tuhan kepada kami, sehingga kami Tuhan Yesus boleh belajar hari ini, kami boleh mengikuti pelajaran yang disampaikan oleh teacher. Untuk itu Tuhan, tambahkanlah kesehatan, kepintaran kepada kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Well, anak-anak teacher, hari ini kita masih di tema 2, di subtema 4, pembelajaran yang ketiga. Nah, anak-anak teacher semua, setelah menonton video ini, penjelasan ini, anak-anak akan memahami tentang apa itu nilai pecahan berdasarkan gambar. Kemudian, anak-anak teacher juga akan memahami cara menjawab dan menulis pertanyaan sesuai yang ada pada gambar. Dan yang terakhir, anak-anak teacher akan bisa membuat karya dengan teknik menggunting dan menempel. Jadi, ada 3 tujuan pembelajaran kita hari ini. Tetap ditonton videonya supaya dipahami ya. Langsung saja, buka buku kamu halaman 174. Di situ ada pembelajaran 3. Nah, jika kita bacakan bahwasanya Udin senang memelihara ayam ya. Udin sangat menyayangi ayam peliharaannya. Setiap hari Udin selalu memberi makan dan minum. Udin juga rajin loh membersihkan kandang ayamnya. Ayam peliharaan Udin bersih dan sehat. Nah, rawatlah hewan peliharaan dengan baik, karena Tuhan sayang kepada anak yang menyayangi makhluk lainnya. Jadi, tetap anak-anak teacher harus merawat hewan peliharaan. Nah, di sini ada petunjuk merawat anak ayam secara sederhana yang Udin lakukan. Nah, bagaimana ya Udin merawat anak ayamnya itu? Di situ ada petunjuknya. Yang pertama, pilihlah anak ayam yang sehat, jadi bukan yang sakit, yang sehat. Banyaknya ayam cukup 2-5 ekor ya, jadi nggak usah banyak-banyak kali. 2-5 ekor itu sudah cukup. Kemudian, apa yang perlu disiapkan? Ya, kandang sederhana menggunakan kardus bekas. Setelah itu, ya berilah alas jerami atau kertas koran agar kandang mudah dibersihkan. Selanjutnya, lengkapi kandang buatanmu dengan lampu ya untuk menghangatkan ruangan dalam kandang. Jadi perlu lampu apalagi musim hujan ya. Lampu itu bisa memberikan kehangatan bagi anak-anak ayammu yang sedang bertumbuh. Selanjutnya, mintalah bantuan orang tua untuk memasangkan lampu ya. Jadi kamu jangan pasang sendiri, harus mama atau papa atau pamannya. Oke, selanjutnya, lengkapilah kandang dengan tempat makan dan minuman yang mudah dijangkau oleh anak ayam. Jadi tempatnya itu jangan terlalu tinggi, nanti anak ayammu nggak bisa menggapainya, yang sesuai dengan ukuran anak ayamnya. Selanjutnya, gantilah air minum ayam setiap hari. Jadi kalau pagi, gantilah pagi terus. Kalau sore, sorelah terus. Seperti itu harus rutin ya. Selanjutnya, beri makan ayam setiap hari dengan makanan dari biji-bijian seperti beras, yang kecil-kecil atau jagung, ya, kacang. Tapi pada umumnya yang dimakan anak ayam itu adalah beras. Itu dia. Nah, buatlah pertanyaan dan jawaban sesuai gambar yang berkaitan. Jadi kita membuat pertanyaan, kemudian menjawabnya. Nah, dari mana? Ya dari teks, dari cerita. Oke, coba lihat buku halaman 176. Di situ ada pertanyaan, dan kamu harus
membuat pertanyaannya, tapi kamu harus tahu juga jawabannya apa. Seperti itu ya. Di sini teacher sudah menuliskan yang halaman 176. Kira-kira pertanyaannya seperti ini. Itu kan gambarnya sudah ada. Nah, pertanyaannya apa? Dari gambar beras itu, pasti anak-anak udah bisa dong membuatnya. Ya, contohnya nih adalah, apa makanan ayam? Nah, apa makanan ayam sesuai gambar itu? Ya, beras. Nah, maka jawabannya adalah beras. Nah, lihat lagi gambarnya. Itu ada anak ayam, kemudian ada lampu. Maka pertanyaannya, mengapa kandang ayam perlu diberi lampu? Mengapa kandang ayam itu perlu diberi lampu? Jawabannya, agar ayam merasa hangat, tidak kedinginan. Coba yang ketiga. Di situ dia sedang membuat kandang ayam ya, yang lengkap, yang bagus ya. Nah, selain lampu, apa yang perlu kita siapkan di kandang ayam? Selain lampu, apa yang perlu kita siapkan? Lihat itu, ada tempat makan dan minum ayam. Itu jawabannya, sesuai pada cerita. Next, jika kamu belum bisa merawat ayam secara langsung karena kamu masih kecil, nah kamu bisa membuat karya gambar anak ayam dan kandang menggunakan kardus bekas. Jadi di sini di halaman 117 ini kita diajarkan untuk membuat boneka seperti anak ayam ini ya, dari kardus bekas. Langkah-langkahnya ada di halaman 117. Nah, perlu dipersiapkan dulu alat dan bahannya, yaitu siapkan alat-alat dan bahannya, kardus bekas, kapas warna putih atau bulu ayam dari kemoceng, kemudian lem kertas, gunting, stik es krim ya, atau bambu atau kayu bekas. Yang terakhir, pensil, pulpen, spidol, dan spidol kecil. Nah, itu dia. Maka ini harus perlu diperhatikan. Nah, setelah dipersiapkan alat dan bahan, ternyata masuklah cara membuat. Bagaimana cara membuatnya? Yang pertama itu, siapkanlah dulu kardus bekasmu. Kemudian, buatlah pola pada bagian tubuh anak ayam seperti ini. Lihat nih, ini harus kamu buat dulu polanya. Sebagai ekornya, sebagai kakinya, sebagai sayapnya, sebagai lehernya. Ini kamu buat polanya, ya. Kemudian, jiplak pola bagian-bagian gambar pada karton. Nah, setelah udah kamu buat polanya, maka itu bisa kamu jiplak di kertas kartonmu. Supaya apa? Supaya kamu bisa mengguntingnya. Setelah kamu letakkan atau kamu tempelkan di kertas karton, gambar anak ayam itu, maka kamu boleh mengguntingnya dan mengikuti polanya yang sudah ditempel tadi ya. Begitu dia. Oke anak teacher, selanjutnya ini dia. Tempelkan kedua kardus bagian kaki dan kepala pada tubuh anak ayam. Nah, gambarkanlah mata, mulut ayam, tempelkan bulu atau kapas pada gambar tubuh anak ayam, dan tempelkan stik atau kayu pada gambar anak ayam. Itulah dia cara membuat boneka ayam dari kardus bekas. Next, selanjutnya. Nah, ayam sangat bermanfaat untuk kehidupan kita. Benar sekali ya. Selain dagingnya, telur ayam pun dapat diolah menjadi berbagai makanan. Udin senang sekali makan telur. Ayo, siapa di sini anak teacher yang sama seperti Udin? Senang kali makan telur? Iya. Makan telur goreng ya. Kalau Udin sukanya telur goreng. Sementara Siti senang sekali makan telur dadar. Wah, berbeda-beda. Tapi bahannya tetap sama, yaitu sama-sama telur. Olahannya yang berbeda. Sementara Ibu menggunakan telur itu untuk membuat kue bolu. Jadi kalau membuat kue bolu itu diperlukan telur. Ya, jadi paham ya anak-anaknya, ada telur dadar, telur rebus, telur goreng. Kalau masak mie juga pakai telur. Ya kan, banyak sekali manfaat telur ini. Nah, di sini
kita akan belajar pecahan. Siti dan teman-teman mengerjakan tugas bersama di rumah Udin. Dengan baiknya, Ibu Udin menyiapkan kue untuk mereka. Ibu memotong kue sama besar. Jadi ini dia kuenya. Ini sama ya. Berapa potong ini? Ini ada 10 potong. Maka penyebutnya adalah per 10. Oke. Ibu memotong kue menjadi 10 bagian yang sama. Sama besar ya. Dalam lambang pecahan ditulis 1 per 10. Oke. Selanjutnya, Edo memakan 4 potong kue bolu itu. Tadi kan ada 10 potong. Nih, tadi ada 10 potong atau per 1 per 10. Artinya ada 10 bagian dia yang sama besarnya ya. Kemudian, di situ Edo malah makan 4 potong. Berarti 4 per berapa tadi totalnya semua? 10. Maka yang dimakan Edo adalah 4 per 10. Artinya 4 bagian dari 10 bagian yang sama. Maka 4 per 10 ditulis dalam lambang pecahan biasa seperti ini. 4 per 10. Next, ya halaman 180. Nah, di sini kita akan menentukan bagian gambar yang diwarnai menggunakan pecahan biasa. Pasangkan, nah ini menarik garis ya, atau mencocokkan, memasangkan gambar dengan pecahan biasa yang sesuai dengan cara menarik garis. Jadi kita akan menarik garis. Yang pertama adalah 4 per 5. Nah, 4 per 5 ini artinya ada 4 bagian yang diwarnai dari 5 bagian semuanya. Ada 4 dari 5 kalau dihitung. Maka mana di sini yang diwarnai 4? Oke, yang paling bawah ini ya. Maka boleh kamu tarik garisnya. Ini dia. Ini artinya 4 per 5. Ada 4 dari 5 bagian yang sama. Sekarang 1 per 3 berarti ada 1, ada 3. Ini dia. 1 per 3. 2 per 3, ada 2, ada 3. 2 per 3. Oke, ini dia 2 yang diwarnai dari 3 bagian yang sama. Dan yang terakhir adalah 3 per 5. Mana dia di sini 3 yang diwarnai, tapi total semuanya adalah 5. Oke, yang ini 3 per 5. Oke deh teacher, good job. Nah, bisa ya anak-anak teacher ya. Itu mudah sekali. Kamu hitung yang diwarnai, kemudian hitung semua kotak-kotaknya. Itu dia. Yang menjadi tugas kamu adalah halaman 181. Ini dia. Nah, tugas halaman 181 ini kamu gambarkan di buku tulismu, kemudian warnai sesuai instruksinya. Ini kamu gambar di buku tulis kamu ya, gambar. Kemudian warnai sesuai dengan instruksinya. Contoh, teacher kasih tahu satu. Setelah kamu gambar ini ya di buku tulismu, maka dia yang diwarnai adalah 3 per 8. Pas nggak dia 8 lingkarannya yang sudah dipotong ini? Coba kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, 8. Pas. Penyebutnya 8. Pembilangnya berapa? 3. Ini dia yang di atas. Maka yang diwarnai itu cukup 3. Jadi bebas ya. Boleh yang di sini dulu. 1. Ya. 2. 3. Maka ini disebut dengan 3 per 8. Sekarang 2 per 6. Ada 2 yang diwarnai dari 6 bagian. 4 per 5. Ada 4 yang diwarnai dari 5 bagian yang sama. 3 per 4, ada 3 yang diwarnai dari keempat bagian ini. Dan yang terakhir adalah 1 per 2. Mudah sekali bukan? Oke anak-anak teacher, itulah pelajaran kita hari ini.
Teacher Mita harap semoga anak-anak teacher dapat memahaminya dan memberikan hatinya untuk tetap belajar. Kalau misalnya ada yang tidak tahu, ada yang kurang paham, boleh call atau ditelepon sama Teacher Mita. Oke anak-anak teacher semuanya, kita tutup. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan jika hari ini kami boleh belajar. Terima kasih ya Yesus atas pertolongan-Mu. Kiranya Bapak pelajaran yang disampaikan oleh teacher boleh kami pahami di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin.